Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya di Ramdan Meka Channel. Oke, untuk kali ini saya membawa bukan sosok ya. Sini bawa teman saya. Bisa dibilang teman bukan, bisa dibilang saudara juga bukan. Pokoknya nanti buat teman-teman jangan lupa dulu ya di apa? Di subscribe, like, dan tinggalkan di kolom komentar Anda sesuai dengan deskripsi di bawah sini. Ramdan Meka Channel. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay tune terus di channelnya saya di Ramdan Meka Channel. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung saja tanyakan sama yang ada di sebelah saya. Entah apa itu makhluk apa makhluk gaib apa makhluk apa ini, kita tanyakan langsung. Oke Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Om Ramdan. Oke Om, oke Kang, kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Terus alamatnya di mana? Mungkin status dari kita kan mungkin udah berapa lama ya kita ketemu? 2012, sekarang 2022. Tinggal hitung. 10. Ada 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ada 10 tahun. Jadi kita ini seperti ini adalah alamat saya dulu ya ketika kita lagi kuliah. Beda kampus tapi kita sering ngerjain tugas bareng, jadi kenalnya gitu. itu. Jadi pada saat pas kita masa perkuliahan dulu, saya tuh di salah satu kosan base camp lah ya, bisa dibilang base camp ya. Base camp ngerjain askep. Base camp mengerjakan salah satu tugas kita yang harus diselesaikan, dan ini nongol dia ini di sana di kosan. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih komunikasi ya. Ya. Walaupun sempat parum lah gitu ya. Parum soalnya kan lost contact. Jadi Facebook yang mempertemukan. Karena kita di area Facebook ya, di dalam Facebook kita dipertemukan. Tapi saya sih yang ngecek karena dia sombong dengan ngecek saya. Oke, silahkan Kak Kang diperkenalkan namanya siapa, alamatnya, status juga boleh, mungkin mau menambahkan ke perlu kenalan. Perlu atuh. Kan dari mungkin kalau panggilan lah. Boleh. Panggilan boleh, inisial atau inisial kasihan. Panggil Deso. Hah? Deso. Deso apa? Denny Somantri itu singkatan nama. Bukan Denso merek otomotif. Itu beda lagi dari nama spare part motor ya, bukan. Lanjutkan. Oke, teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Denny Somantri, biasa panggil kalau zaman kampus dulu Deso gitu ya. Deso, ini Deso. Kebetulan dari desa. Dari Leweng lah gitu. Dan Leweng tadi mana kan mungkin dari pakai ini loh. yang berarti saya salah. Kalau pasti kan kalau yang masyarakat kan yang taunya puskesmas. Betul. Pustu itu apa sih gitu ya? Puskesdes itu apa gitu. Kalau pustu itu kan yang dibangunnya oleh dinas, kalau puskesdes oleh desa. Gitu. Jadi ada perbedaan lah ya. Ada perbedaannya. Anggarannya maksudnya. Biasanya dari desa. Kalau puskesdes ya. Setahu saya pustu itu kan kepanjangan ya puskesmas pembantu. Saya juga pas awal kerja di pustu apa? Karena kan biasanya kalau perawat itu kan pasti di rumah sakit ya. Yang saya tahu ya, mungkin atau ada yang sekarang kuliah, mungkin kalian nggak usah fokus kerja di rumah sakit, sebenarnya yang menjadi masih banyak jejaring ya. Jejaringnya luas itu. Nggak harus di rumah sakit, di klinik pun bisa di manajemen juga bisa, di manajemen. Iya, bisa. Yang penting gimana kekuasaan dari materi kita, materi sama nasib. Tapi kalau ngomong nih teman-teman ya, jadi kalau misalkan ngomongin masalah nasib, jadi itu ingat dulu loh waktu kita pada saat pas zamannya kerjain askep. Itu pasti ada cerita-cerita yang sangat seru ya kalau untuk cerita yang kayak responsif, apalagi kayak menemukan si A yang di rumah sakit dulu kan Kang Den. Aduh, capek banget ya. Kelihatannya kalau masyarakat kan kelihatannya enak gitu ya, padahal beban kerja itu di lapangan cukup berat menurut saya, walaupun kelihatannya kayak santai tapi berat.
Soalnya kan ini mencakup hubungannya nyawa manusia. Betul, gitu kan. betul. Nah, kebetulan kembali lagi ke cerita awal di namanya Puskesdes Wates ya, itu perbatasan antara Kecamatan Bungpulang sama Pakenjing. bukan Kecamatan Pemulihan. Oh iya. Desanya Pakenjing namanya, kecamatannya Pemulihan. Jadi perbatasan aja itu. Perbatasan antara Kecamatan Pemulihan. Nah, kan saya disuruh di sana aja. Kamu di Wates. Betulan saya nggak bawa motor karena kan saya juga sama dari kampung. Saya juga sama dari kampung. Garut luas ya. Garut kan dengan jumlah penduduk 2 juta lebih. Betul. Dengan kapasitas puskesmas sekitar 67 dan satu puskesmas itu ada terdiri 1-2 pustu ya atau puskesdes beberapa. Itu saya pikir itu nggak ada apa namanya, kalau bahasa ini kampung lagi gitu. Oh jadi nyatanya udahlah mentok saya itu asli kampung sana gitu. Oh ternyata adalah lagi di pedalaman lagi di sebuah kampung gitu kampung ya. Lagi. Tapi itu di sana memang untuk apa ya istilahnya untuk energi, bukan energi, jadi elektroniknya bagaimana? Udah pakai lampu atau misalkan memang? Nah ini uniknya nih saya ceritain. Jadi gini, pas saya pertama ke sana kan nggak pakai motor ya. Nggak pakai motor. Jalan kaki, motong gunung. Motong gunung asli. Soalnya katanya jauh. Kan saya jauh. Paling kampung gitu-gitu aja kan. Pikiran saya gitu. Pas saya chatnya udah sampai, Puskesdesnya mana ini? Yang ini Pak. Oh, saya lihat itu Puskesdesnya itu banyak apa? Istilahnya banyak rumput-rumputan. Oh. Bukan pohon yang tinggi-tinggi, bukan. Ada tapi ada kan. Ada itu hutan, udah lewat hutan. Cuman kan ada pemukiman gitu ya. Saya nggak nyangka itu di balik gunung itu ternyata masih ada orang-orang gitu ya. Jumlahnya sangat banyak. Dan itu jumlahnya kira-kira berapa orang? Ada berapa puluh? Kalau apa ratusan gitu? Ratusan ada. Ada ratusan ya. Saya lupa lah kalau jumlah perkakaannya, saya lupa itu 1-2 RW-an kalau nggak salah, cuman banyak. Nah, itu kan perbatasannya sama Kecamatan Bungpulang, yang masuk Desa Gunung Jampang. Itu sudah sering diekspor sama TV nasional kayak Trans TV, Trans 7. Seperti contoh yang kemarin yang pelosok-pelosok itu ada. Nah, pas saya ke sana Puskesdes ternyata yang saya pikir Puskesdes itu enak gitu ya. Udah ada tempat tidur, udah ada tempat buat saya istirahat. Ternyata pas ke sana apa namanya? Gak ada, kosong. Udah pada bocor, kemungkinan besar saya harus merenovasi ulang. Renovasi, berarti harus ada pengajuan untuk. Nah, itu dia. Saya udah mengajukan waktu itu ke kepala puskesmas, cuman ya responnya agak lambat. Tapi kan yang namanya tempat tinggal pribadi ya harus diperbaiki. Betul, kalau karena kan butuh kenyamanan. Gitu kan, ya. Kalau itu udah saya beresin semuanya ya. Saya pikir kayaknya harus bawa motor gitu ya. Betul. Saya kira itu tempatnya dekat, ternyata itu kalau saya kasih waktu ya dari jalan raya aja. Masuk ke daerah itu sebelum sekarang ya itu saya ini bercerita. Itu pada saat pas tahun 2014. 2014. Itu dari jalan raya ke Puskesdes saya itu memakan waktu berapa jam? 4-5 jam. Wush, Masya Allah. Berarti, tapi itu jalannya udah hot atau belum? belum. Oh, berarti masih ada gerunjulnya, masih ada bebatuan ya? Iya. Tapi kalau sekarang udah mulai agak perbaikan. Ini cerita dulu ya. Saya pakai repo dulu. Pakai repo itu sekitar 4-5 jam. 5 jam, oke. Saya hampir nyerah gitu, diantar sama bapak saya. Pokoknya kenapa mesti nyerah? Lihat hutannya bro, serem. Serem, saya kepikiran, aduh kalau ada harimau gimana nih saya. Kalau harimau ya tinggal dikasih makan aja. Saya kira ternyata masih ada ya yang daerah semacam ini. Saya kira saya aja gitu, ternyata masih ada. Nggak ada listrik, bayangkan. Betul. Nggak ada. Jadi sinyal. Masih pakai petromak mungkin ya? Iya. Listriknya nggak listrik yang PLN ini. Iya. Petromak berarti kayak. Nggak, pakai kincir.
Oh. Yang turbin kalau daerah sedikit. Oh iya. Itu biasanya patungan sama gotong royong lah warga. Jadi itu mah warga sana yang gotong royong. Kebetulan pas saya ke sana 2 bulan udah mulai ada pemasangan PLN itu baru-baru. Pas saya berarti sana 5 tahun. Oke, nanti 13 tahun. 35 tahun kehamilan yang kedua. Oh, anak kedua. Ya, anak kedua. Waktu itu panggil saya jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Oke. Menuju maghrib kan. Saya bingung itu pertama Oke. kasusnya itu. Pak Mantri. Jadi kalau di kampung kan Pak Mantri. Betul. Atau kalau nggak Pak Mantri, Pak Dokter. Oh iya. Kalau nggak Pak Mantri, Pak Dokter. Perawat itu hilang, bro. Nah ini saya juga bingung gitu. Kan itu ada sejarahnya mungkin ya. Kenapa Pak Mantri? Oke, lanjut saja ke ceritanya. Kalau Mantri itu memang panggilan dari umum sih. Mencakupi ke umum. Oke, lanjut. Jadi waktu itu jam 5. Kebetulan rumahnya lumayan agak jauh lagi dari Poskesdes. Melewati hutan? Melewati hutan? Enggak jauh lah gitu. Oke, saya lihat. Oh, Bu, ini harus ke Bu Bidan, Bu. Kata saya ya. Aduh, aja lah sama Pak Mantri. Ya udah hubungi aja dulu Bu Bidannya. Bu Bidannya kebetulan nggak ada. Kan beda desa ya. Karena Bu Bidan nggak ada, oke lah. Siapa? Pak Raji ada nggak? Ada Pak Raji, kebetulan Pak Rajinya dulu udah almarhum sekarang. Oh iya. Namanya almarhum. Karena kan dari 2000 ke belakang. Iya, udah lama. Mak Ijo. Nah, di situ saya banyak belajar ke Pak Raji. Jadi belajar lagi bukan sama bidan tapi sama Pak Raji. Iya, lucunya. Belajarnya gini, kalau di kampung kan istilahnya kalau orang Sunda bilang harus masagi gitu. Masagi itu enggak cukup yang berbentuk fisik tapi harus ada rohaniahnya. Gitu. Oke lah, saya bantu. Kebetulan kan agak ini ya Pak Rajinya aktif gitu. Kalau saya misalkan apa istilahnya lamun sudah nama dicarek apa jadi lupa. Jadi dikasih tahu lah dikasih gitu. Tahu dikasih masukan kan kesannya gak enak. Kesannya kayak saya menggurui, kayak mengajari lah gitu ya. Kayak mengajari. Kan saya walaupun saya istilahnya petugas kesehatan sana, sebisa mungkin saya berusaha menghargai lah. Tidak seperti menggurui gitu. Tapi istilahnya sambil menghargai ya, sambil menghargai dia. Menghargai mitra gitu. Kebetulan enak dia orangnya. Jadi welcome lah gitu. Welcome. Gimana kalau biar keren pakai sarung tangan aja gitu. Nah, biar kayak ini, biar kayak Bu Bidan kayak Terus cuma itu kan tersanjung deh. Boleh gitu. Tapi nggak biasa katanya pakai sarung tangan. Nggak apa-apa, harus dibiasain. Kalau bisa itu karena terbiasa. Betul. Udah dia pakai sarung tangan, udah lewat maghrib, si pasiennya itu saya nggak pede ya. Soalnya baru pertama, aduh gimana ya. Posisinya saya belum nikah lagi. Jadi pertama ya hitung-hitung agak ada jeda gitu ya. Si pasiennya itu kesurupan, bro. Waduh, kesurupan nih. Kesurupan asli. Kalau saya kan ngelihat kesurupan langsung respon, langsung nggak disuruh juga, langsung baca doa ya. Doa Al-Quran ya. Ternyata dia ngikutin, bro. Ngikutin. Dia juga baca Yasin juga. Apa ya dia ngikutin? Saya baca lagi ayat kursi, dia ngikutin. Terakhir dia bilang gini, kalau mencek Sunda nanya, kita pakai bahasa Sunda lagi. Oke, nggak apa-apa, nanti saya translate. Gitu mah orangnya bisa, gitu mah sok keluarkan ilmu teh gitu. Kalau dia nantang. Terus kata Pak Raji, udah kamu jangan istilah kalau bahasa Sunda lagi ya. Pak Mantri udah jangan ini istilahnya tong asa-asa gitu. Asa-asa sok we kan bae dia biasa kieu dia mah. Biasa kieu kebayang ya. Yang kesurupan gitu. Nah, kebetulan keluarganya Pak Mantri gimana, sanggup gak? Aduh saya nggak sanggup aja kalau gini, harus bawa ke rumah sakit. Aduh kalau ke rumah sakit mobilnya nggak ada, kebayang. Jadi jarak tempuh jauh. Kalau misalkan berangkat jam 7 itu nyampe ke RS itu bisa jam 12 atau jam 2 malam. Keburu lahir di jalan. Sedangkan perjalanan itu nggak ada rumah, bro. Sepanjang perjalanan itu nggak ada rumah. Tapi ada kendaraan nggak, mobil kayak ada kendaraan. Cuman ya sepanjang perjalanan itu kebun teh.
Jadi kita bingung kalau mau misalkan terjadi apa-apa di jalan kan nggak mau ambil resiko juga. Tuh. Saya posisi sangat dilema waktu itu. Di sisi lain kesurupan, di sisi lain saya kasihan sama pasiennya. Tapi pas selama kesurupan itu dia matanya gimana? Kayak yang kejang tapi wajahnya jadi keriput. Oh, oke. Kayak nenek-nenek. Kan kalau dia umur 35 masih muda. Tapi kenapa ya jadi keriput ya? Saya pikir dia itu meringis kesakitan. Tapi pas saya panggil yang lain yang katakanlah orang sana, orang bisa, ini katanya kesurupan. Di luar kesadaran. Gitu. Ini otomatis ini di luar kemampuan sama juga tindakannya udah gak mungkin sama saya. Terus Ya udahlah sama si Abah itu namanya ya. Yang biasa ini yang bisa ngeluarin. Dia ini nggak bisa pakai doa-doa itu katanya. Ada namanya Raja Pakuan. Apa lagi tuh? Saya juga baru dengar, bro. Jadi Raja Pakuan. Raja Pakuan. Jadi katanya itu ilmu manggil yang bisa itu si Abah ya, si Abah A lah inisial. Jadi harus paket Raja Pakuan. Udah beres lahiran. Karena saya nggak merasa full nolong Partus, nanyain. Tapi akhirnya mah sama si Paraji. Sama Paraji. Oke, nggak berarti cuma asistenan. Nanyain berapa gitu. Udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi dibayarnya berapa itu kalau boleh tahu? Setelah pas udah lahir kan istrinya kan ngebantu lah, nolong Partus lah kan itu pasti ongkos dari posisi tempat di tempat itu sampai ke tempat pasien itu jauh. Berapa itu dikasihnya waktu itu? Waktu itu mau ngasih uang gede, cuman saya nggak merasa full nolong gitu ya, nggak, paling headphone sama saya minta 50.000 aja lah buat beli rokok. Terus gimana? Udah beres, cuman orang tuanya komplain kenapa sedikit gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah, ikhlas aja. Ada. Tapi itu pada saat pas posisi ini nih, pas posisi lahiran. Si ibunya memang lagi kesurupan. Tapi kalau udah dijampe sama si Abah itu udah beres. Itu yang apa taring-taring itu, Bah? Tadi teh tarari. Tararing. Nah, itu tuh berarti kayak ajian. Tarari bukan teh taring, bukan. Haus, bro. Oh iya. Buat minum haus enggak? Haus. Oke, kita minum dulu. Kita jus dulu. Ya, kita minum teh pucuknya biar segar-segar. Mantap. Rasanya gimana? Segar tuh. Segarnya garing gitu. Suka teh haus. Haus pisan. Oke, nah. Setelah itu pada saat pas tadi nolong Partus, itu baru pertama berarti. Baru pertama kali. Nah, perasaannya Kang Denny kumaha tah? Gak bisa tidur, bro. Bayanginnya apa pada saat pas PD atau apa gimana? Baru beberapa minggu saya udah begini, apalagi mau ke depannya gimana. Terus? Ya kan berarti kalau lahiran harus saya lagi terus. Tapi nggak memang maksudnya Kang Denny sendiri nggak mengajukan untuk bidannya standby gitu. Emang nggak ada yang mau, bro. Oh, karena jarak tempuh ya. Makanya kan harus cowok ke sana. Betul. Kebetulan itu waktu itu jauh sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Kebetulan itu waktu itu juga pernah ngalamin tuh ya sering lah kalau yang partus alhamdulillah. Saya nggak kebayang tahun 2014 aja begitu, apalagi tahun 2006 kebayang dari 2014 ke belakang lah yang masih minim penerangan. Iya. Terus jalan masih bisa dibilang amburadul bukan amburadul gitu. Tahun 2014 juga udah gitu. Saya mikir apalagi tahun 2022 ya. Berarti ada yang lebih parah dari Kang Denny berarti. Iya, Kang Denny harus ada bersyukur lah. Alhamdulillah gitu. Bersyukur. Saya nggak kebayang kalau di luar pulau sana kayak Papua, Kalimantan, Sumatera. Tapi tadi saya sempat dengar katanya bahwa Kang Denny pada saat pas pertama kali masuk ke gedung kosong. Nah, itu ada sedikit gangguan nggak sih? Kayak dari langsung. Kalau sedikit gangguan nggak ada, alhamdulillah. Cuman
ada perasaan rasa takut aja. Kebayangkan gedung 2 tahun kosong. 2 tahun. Wah, mantap. Suka ada yang bolak-balik aja ke Jamban. Jadi maksudnya bolak-balik tuh dalam artian orang atau misalkan memang hanya Orang. perasaan? Iya, orang. Oh, orang ya. Orang. Orang Asli. ya. Masuk, buka. Ya kebayang waktu itu tidurnya itu saya nggak bawa Alat-alat. nggak bawa kasur, Nggak bawa kasur. Oke. bawa karpet ini aja. Oke, bawa alat ini aja tikar. Tidur aja. Terus ada warga nyuruh di sini aja tidurnya di rumah warga. Ya udah, akhirnya saya tidurnya di rumah warga. Emang Poskes itu malamnya nggak saya tidur, Nggak ditempatin. Oke. Tapi sempat ada gangguan dari. Iya, itu dia. Oke. Kebayangkan tidur malam-malam nggak pakai selimut, cuman karpet doang. Pakai Tapi kan ada yang ngangetin. apa? Yang bolak-balik ke WC. Itu sampai jam 3 saya nggak bisa tidur tuh. Pas Itu. pertama ke sana. Iya, pertama. Tapi kesana. memang nggak ada, maksudnya nggak ditemenin gitu. nggak ada, kan sendiri langsung. Jadi orang tua ngantar udah pulang. Oke. Kebayang kan? Mantap. Rungkat pokoknya. Rungkat. Cuk bahasa Sunda rungkat. Rungkat City. Gitu. Terus kayaknya waktu itu udah 3 bulan berjalan. Kebetulan waktu itu kedatangan salah satu pejabat mungkin ya. Pejabat, oke. Dulu katanya Bupati Purwakarta. Yang Inisialnya aja. H. D. Kang D ya. Ya. Oke, terus Saya nggak tahu itu bupati. Bahwa ajudannya itu sekitar 30. Trial. Di situ saya tertarik pengen punya trial. Kalau pakai trial enak gitu ya. Waktu itu pernah pakai repo. Kebetulan waktu itu ada acara, pokoknya acaranya besar sekali waktu itu. Acaranya bagi-bagi makanan, 1 truk besar sama hitanan massal. Sama siapa itu? Sama pas bagi makan-makan? Enggak, cuman bagi-bagi aja. Cuman yang Bupati Purwakarta itu kalau sekarang saya kenal Pak Haji Deddy Mulyadi. Pak Haji Deddy Mulyadi. Kebetulan dia suka mengeksplor tempat-tempat yang pajajaran. Oke. Terus terpencil pajajaran gitu. Sifatnya yang berbau Prabu Siliwangi gitulah. Saya kurang paham. Kurang paham begitu. Katanya main ke Situ Gede. Ya, Situ Gede itu dari desa Gunung Jamang itu naik lagi, jauh lagi. Sekarang 2 jam. Katanya saya nggak ikut. Kebetulan saya lihat Pak Haji Deddy Mulyadi selewat aja. Pakai motor trail nggak tahu KLX atau build up. Dan akhirnya pengen punya motor itu. Waktu itu bagi-bagi makanan. Wah, kata saya baik banget ya gitu, bagi-bagi makanan. Katanya kata ajudannya, saya sempat ngobrol, katanya kok ada ya daerah di sini kayak masih gini. Di sana udah nggak ada. Oh, baru tahu ya. Iya. Saya juga baru Pak di sini. Sebelumnya juga saya pernah 3 bulan. Kan saya channelnya ada 2 ya. Yang pertama Super Keep Adventure. Super Keep Adventure Ente itu selalu banyak channelnya ya. Jangan-jangan yang di rumah juga 2. YouTube-nya masih receh, nggak kayak Om Ramdan yang banyak subscriber-nya. Saya juga masih receh, guys. Jadi yang pertama itu tentang motor. Yes. Itu mau khusus trail lah ya. Khusus trail, jadi khususnya ngerakit. Oke. Jadi kalian bisa ngerakit sendiri. Pakai mesin apa sesuka kalian. Itu ada channelnya di sini. Nah, jadi teman-teman nanti yang untuk khusus yang supermoto, nanti saya juga dicantumkan di sini. Yang satu lagi apa namanya channelnya? Super Keep Adventure sama Denny Channel Sehat Negeriku. Denny Channel, Denny Channel. Kenapa bukan Denso? Sehat Negeriku. Anjay. Gimana motonya? Denny Channel Sehat Negeriku. Enggak sih. Jadi itu yang atau diperagain gini. Ya itu saya nggak kepikiran buat channel itu soalnya. Itu kepikiran buat channel itu semenjak COVID. Oke. Semenjak COVID karena perlu edukasi. Saya bingung nyampainya kemana. Mungkin lewat media sosial lebih cocok. Maaf ya. Jadi saya bikin aja. Minum dulu lah. Iya. Sorry. Jadi perjalanan bikin. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau tahu podcast yang saya ceritain, itu ada saya video. Oke. Nanti ada perjalanannya itu ada. Oke, siap. Oke, karena kita ini waktu durasi udah berapa menit?
durasinya sudah lumayan cukup lama. Oh, sebentar ya. Padahal masih pengen lagi loh ke sini. Pokoknya kalian tetap stay tune ya Di subscribe ya channelnya ini. Iya, harus dong. Kita Kita kan harus sharing stay tune terus ya dan pantengin terus, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkumandang di channelnya saya, Kang Denny. Terima kasih. Sama-sama. Untuk waktunya nanti next time saya mau explore di sana. Oke, ditunggu. Oke, mudah-mudahan nanti di sana menemukan hal-hal yang Mau mistis boleh, mau Oke, pemandangan pokoknya view boleh. yang manis-manis lah, yang ini. Nah, yang ya. indah-indah oke. Siap. Dan pokoknya stay tune terus dan pantengin terus di Ramdan Meka Channel. Dan terima kasih Kang Denny sudah Iya. hadir. Ada sedikit kasih ini dulu buat teman-teman, mungkin masukan atau apa lah. Oke, mungkin saya di sini kan bercerita pengalaman pekerjaan kan. Mungkin buat teman-teman yang masih di bangku kuliah mungkin ya. Bangku kuliah. Yang masih mahasiswa, yang masih menuntut ilmu. Pokoknya kalian tetap semangat dan kalian jangan terlalu fokus pada satu inti. Nah, betul. Karena begitu keluar kalian luas gitu. Profesi kita itu luas, nggak harus kerjanya di rumah sakit, di puskesmas, nggak harus. Kita perawat bisa jadi manajemennya, bisa YouTuber juga bisa. supervisornya juga bisa. Dari manajemen bisa. Laksana sih udah pasti gitu. Laksana itu Pokoknya kalian nggak harus fokus. Sekarang kan zamannya udah zaman sekarang kan kebanyakan ditanya cita-citanya apa, selebgram, Tuh, YouTuber selebgram. kayak ini, YouTuber, TikToker. Nah, jadi perawat juga sama loh, bisa jadi YouTuber kan? Iya bisa. Alhamdulillah. Ente juga kan Iya, YouTuber. Jadi nggak harus fokus gitu ya, nggak harus fokus. Apalagi zaman sekarang ada trading, kripto, bitcoin, udah Betul, macam-macamnya, udah dunia udah terbuka. Pokoknya itu aja lah. Saran-saran jangan terlalu fokus. Harus bisa mengambil momen tertentu. Ya. Dan tetap Semangat. Nah, apa tetap semangat, dan kalian pokoknya saya ucapkan terima kasih Kang Denny Iya, sudah sama-sama. mampir jauh-jauh dari negeri Timur Tengah. dari Pekidulan. dari negeri Pekidulan yang sudah mau menyempatkan waktunya ke acaranya podcast di Ramdan Meka Channel. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa terus dukungin channelnya Kang Denny dan saya dengan caranya di subscribe, like, dan komen. Kayak gitu aja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap. Bye.